baik Tuhan. Kau yang mampu ya Allah. Yes, Lord. Kami akan selalu datang kepada Engkau Tuhan, berdiri di hadapan Engkau ya Allah, memuji menyembah Engkau Tuhan, beribadah dengan haus dan lapar kepada Engkau Tuhan. Ini hati kami Tuhan, yang Kau buat menjadi baru Tuhan, bagi kemuliaan-Mu ya Allah. Berikan kemuliaan bagi Allah kita saudara. All be silent. The sun is dust that sound, rising rivers deep. Let the mountains bow down in awe and wonders. Amen. In reverence we come. Who is worthy of our worship? Who is seated on the throne? Let all be silent. The sun is does not sound, rising rivers deep. Let the mountains bow down in awe and wonders. In reverence we come. Who is worthy of our worship? Who is seated on the throne? All powers cry out in answer. All glory and praise forever to our God, the Father, Son, and Holy Spirit. Amen. We sing. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Let all be silent. The sun is does not sound, rising rivers deep. Let the mountains bow down in awe and wonders. In reverence we come. Who is worthy of our worship? Who is worthy? Who is worthy of our worship? Who is seated on the throne? All powers cry out in answer. All glory and praise forever to our God, the Father, Son, and Holy Spirit. Amen. We sing. All powers cry out in answer. All glory and praise forever to our God, the Father, Son, and Holy Spirit. Amen. We sing. All powers cry out in answer. All glory
forgive our sins. Amen. To the only God, to the reason, to the one who died and rose again. Amen. We sing. Amen. To the only giver. Amen. To the only one who forgives our sins. Amen. To the only God, to the reason, to the one who died and rose again. Amen. We sing. Amen. All powers cry out in answer. All glory and praise forever to our God, the Father, Son, and Holy Spirit. Amen. We sing. Amen. All powers cry out in answer. All glory and praise forever to our God, the Father, Son, and Holy Spirit. Amen. We sing. Amen. Katakan to the only giver of all good gifts. Amen. To the only one who forgives our sins. Amen. To the only God, to the risen King, to the one who died and rose again. We sing. Oh, amen. To the only giver of my God. To the only one who forgives our sins. Amen. To the only God, to the risen King, to the one who died and rose again. Amen. We sing. The only God, to the risen King, to the one who died and rose again. Amen. We sing. Amen. Kita selalu berbeda setiap kali berkumpul, sebab Dia nyata di tengah-tengah kita. Saya tahu kalian sudah salaman, tapi mari kasih salam dengan kasih yang baru. Minimal 5 orang. Katakan, Yesus baik bagi kita. Yesus baik bagi kita. Yesus baik bagi kita. Ayo katakan dengan kasih yang baru. Yesus baik bagi kita. Yesus baik bagi kita. Yesus baik bagi kita. Dengan kasih yang baru, katakan Yesus baik bagi kita. Amin, amin. Silakan duduk. Saya ingin membagikan buat kita semua di ruangan ini dari kitab Wahyu pasal 22. Wahyu pasal 22. Mari kita baca ayat per ayat. Dari ayat 1 sampai ayat 5. Lalu Ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta Anak Domba. Saudara perhatikan ayat 1, bahwa sungai itu mengalir dari tahta. Ayat yang kedua, di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Kemana sungai itu mengalir?
ke kota Allah. Sungai itu mengalir ke kota Allah. Dia keluar dari tahta Allah. Saudara bisa melihat di situ, di ayat yang kedua. Dan di tepi sungai itu ada pohon-pohon kehidupan. Saudara lihat di ayat itu ada pohon-pohon kehidupan. Dan pohon-pohon kehidupan ini adalah orang-orang benar. Di Mazmur 1 ayat yang kedua, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Orang seperti ini, saudara, seperti pohon di ayat yang ketiga. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Saudara ingat tadi di tepi sungai itu ada pohon-pohon kehidupan yang siang malam menyerap airnya. Itu seperti orang yang siang malam merenungkan Taurat Tuhan. Dan orang-orang seperti ini kalau kita baca terus, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Kalau kita baca di Wahyu 22 tadi, ia bermusim tiap-tiap bulan. Tidak ada waktu yang tidak membuat dia berbuah. Dan kalau kita baca lagi, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bisa paham? Dia menyerap, dia menghisap air yang mengalir dari sungai kehidupan. Bisa paham? Kalau kita kembali ke Wahyu 22 ayat yang kedua, di tengah-tengah jalan kota itu jadi sungai kehidupan mengalir ke kota itu. Namanya kota Allah. Kota Allah itu kediaman Allah. Bisa paham? Tempat Allah tinggal. Sungai itu mengalir ke sana, di tepi-tepinya ada pohon-pohon kehidupan yang adalah orang benar. Di situ disebutkan berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Dengarin, kalau pohon-pohon kehidupan itu adalah orang-orang benar, bayangkan buahnya dan daunnya itu menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Bisa paham? Nah, kalau kita lihat di situ, daunnya menjadi obat yang menyembuhkan, buahnya. Saudara pernah bertanya apa buah pohon kehidupan di sini? Buah pohon kehidupan di situ, kalau kita lihat di Korintus 2 Korintus pasal yang ke-9, kita akan menemukan apa buah dari pohon kehidupan itu. 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Jadi buah pohon kehidupan adalah buah-buah kebenaranmu. Lalu kita bertanya lagi, apa buah-buah kebenaranku? Buah-buah kebenaranku itu adalah di ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Jadi buah-buah kebenaranmu adalah segala kebajikanmu. Jadi kalau kita menyerap air dari sungai kehidupan yang keluar dari tahta, di Mazmur disebut itu firman-Nya. Di Mazmur 46 itu disebut aliran-aliran sungai yang adalah firman dan roh. Kalau kita menyerapnya, menghisapnya, kita akan berbuah, kita akan berdaun lebat. Bisa paham? Dan ingat,
itu adalah buah-buah kebenaranmu, yaitu segala kebajikan. Itu yang akan dirasakan dan dinikmati oleh bangsa-bangsa. Kalau kita kembali ke Wahyu pasal 22 kembali, di ayat pertama sungai itu mengalir keluar dari tahta, bukankah begitu? Di ayat kedua sungai itu mengalir ke kota Allah, bukankah begitu? Di ayat yang kedua kita melihat ada kata bangsa-bangsa di situ. Bisa mengerti? Jadi sungai itu tidak saja mengalir ke kota Allah, dia juga mengalir ke bangsa-bangsa. Jadi apa yang dinikmati bangsa-bangsa? Kalau kita baca di Wahyu pasal 22, satu, sungai kehidupan. Dua adalah buah-buah kebenaranmu. Jadi mereka menikmati sungai kehidupan dan pohon kehidupan. Makanya di ayat yang ketiga, apa dampak dari hidup yang seperti ini? Ayat yang ketiga, maka tidak akan ada lagi laknat. Bangsa-bangsa akan dipulihkan, bangsa-bangsa akan dibaharui, dosa akan ditaklukkan. Zaman yang baru akan muncul, yang kita sebut zaman kebenaran. Bisa mengerti maksud saya? Jadi kalau kita mau melihat transformasi bangsa-bangsa, maka kita harus mengalirkan sungai kehidupan dan juga buah pohon kehidupan. Dikatakan di ayat yang ketiga, maka tidak akan ada lagi laknat, tidak akan ada lagi kejahatan, tidak akan ada lagi kriminal di bangsa-bangsa, karena di situ disebut dia mengalir ke bangsa-bangsa. Lanjut ayat yang ketiga, tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Jadi kalau kita lihat Wahyu pasal 22 ini, maksudnya seperti ini, saudara. Perhatikan Papa. Ada kata beribadah di situ. Kalau kita mengingat kembali apa yang Papa sampaikan, kita beribadah di kota Allah. Kita beribadah di Sion. Tempat kediaman Allah namanya kota Allah. Waktu kita beribadah seperti ini, kita menyerap sungai kehidupan itu. Dari tahta Allah, mereka disukakan oleh aliran-aliran sungai. Di Wahyu 4 itu firman dan roh. Jadi waktu kita beribadah seperti ini, kita menyerap, menerima firman dan roh yang keluar dari tahta. Itu yang membuatmu berbuah. Itu yang membuatmu berdaun lebat. Bisa amin 2 kali? Supaya kita bisa menggambarkan wahyu ini dalam hidup kita sekarang. Siapa yang ada di kota Allah? Orang-orang benar. Mereka beribadah kepada Allah. Yesus berkata kepada perempuan Samaria, engkau tidak beribadah di Yerusalem atau di gunung ini. Engkau beribadah kepada Bapa di dalam roh dan kebenaran. Di dalam roh, di dalam posisimu yang baru sebagai anak Allah, di dalam kebenaran, di dalam pengenalanmu, dia Bapamu. Dan tempatnya adalah Sion. Itu bukan tempat fisik, itu tempat di alam roh. Saat kita bersama-sama berkumpul seperti ini. Jadi kalau kita beribadah sebagai anak Allah dan kita menyebut dia Bapa, dan kita mengenalnya secara pribadi, itu namanya beribadah, menyembah dia sebagai Bapa di Sion. Siapa yang duduk di tahta? Dia Tuhan kita. Di hadapannya kita beribadah dan kita menikmati sungai yang mengalir dari situ. Bisa mengerti maksud saya? Jadi kalau kita memandang kebenaran ini, makanya kita tidak biasa lagi datang beribadah. Karena kita sadar sekarang kitalah Sion. Dengan iman kita melihat
tahtanya di ruangan itu. Dan saat kita bernyanyi, saat kita mendengarkan firman, saat kita berdoa, saat mengangkat tangan, kita menyerap sungai kehidupan. Kita menghisapnya. Setiap kali kita beribadah, kita menghisapnya, kita menyerapnya. Daun kita akan tumbuh. Buah-buah kebenaran akan mulai keluar. Dan apa yang terjadi di bangsa-bangsa kita ini? Engkau yang berdaun lebat, engkau yang berbuah setiap musim, pergi keluar. Buahmu akan dinikmati mereka. Namanya buah kebenaran. Daunmu akan dimakan mereka, menjadi kesembuhan. Buahmu dan daunmu memulihkan mereka, menyembuhkan mereka, mengubah hidup mereka sampai tidak ada laknat. Saudara bisa mengerti maksudnya? Jadi bagaimana bangsa itu kita impact ditentukan dari bagaimana kau beribadah. Bagaimana kita diam di kota Allah itu, disenangkan oleh aliran-aliran sungainya. Makanya tahu kalian, orang-orang yang mengalami Tuhan di ibadah seperti ini, saat dia pergi keluar, dia membawa api Tuhan, dia membawa sungai Tuhan, dia membawa persekutuan dengan Tuhan di rumahnya, ke domainnya, ke hubungan-hubungannya. Dan orang-orang di sekitarnya akan mulai mengecapnya, mulai memakannya. Dan mereka disembuhkan, mereka diselamatkan. Bisa paham maksud saya? Jadi sungai itu keluar dari tahta, dan tahta itu ada di kota Allah, dan kita ada di sana. Ini penting untuk kita pahami, saudara. Sehingga sewaktu kita datang beribadah seperti ini, kita harus datang dengan harapan yang besar. Kita harus datang dengan iman yang besar. Kita harus datang dengan pemahaman yang besar bahwa tahta Allah ada di sini. Dan kita tidak mau menyia-nyiakan waktu yang precious, berharga seperti ini. Saat mulai memuji, kita memuji dengan segenap hati. Saat mulai menyembah, kita menyembah dengan segenap hati. Saat firman dinyatakan, kita mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Bang, 3 jam ibadah, engkau berubah total. Engkau berasap, saudara. Kenapa berasap? Karena ada api Tuhan di atasmu. Dan itu yang kau bawa keluar, keluargamu, domainmu. Dan dengarin, itu yang dikecap mereka. Itu yang disebut daunnya menjadi obat. Itu yang disebut buahnya menjadi kesembuhan, menjadi kebenaran bagi orang lain. Ayat yang keempat, Wahyu 22 ayat yang keempat. Dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Ayat yang kelima, dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Sebelum saya jelaskan ayat 5, saya rindu ada yang terlupa sedikit. Perhatikan saya. Nanti saya akan akhiri di ayat yang kelima. Perhatikan Papa. Tadi saya menyebutkan bagaimana kalau kita beribadah di kota Allah, kita mengalami sungai. Bisa paham? Kita mengalami aliran firman dan roh. Bisa paham? Kita mengalami Tuhan di kota Allah, lalu kita keluar. Bisa paham? Kita membawa apa yang kita terima di Sion. Di mana kita bawa? Di domain kita, di keluarga kita, di masyarakat kita. Bisa paham? Dan mereka yang mengecapnya akan disembuhkan, akan diselamatkan. Jadi pentingkah kita beribadah di Sion? Ya, itu sangat penting. Kemenangan, kesuksesan, dan berkat yang kita berikan di luar sana bergantung dari ibadahmu di Sion. Sampai di sini bisa paham?
Nah, saya yang terlupa ini. Contohnya siapa? Kita lihat seperti ini. Daniel, saudara. Daniel itu di Babel. Satu gambaran orang benar di dunia. Satu gambaran orang benar bekerja di domainnya. Namanya Daniel. Apa yang dilakukan Daniel di domainnya? Apa yang dilakukan Daniel di kotanya? Dia beribadah, saudara. Bisa mengerti? Coba kita lihat. Daniel pasal yang ke-6. Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Kemudian sudah sampai Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-10? Oke, baik. Kita lihat di situ. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Dia biasa beribadah pribadi. Di mana dia beribadah pribadi? Di rumahnya. Apa yang sedang dia doakan? Domainnya. Dia berdoa untuk musuh-musuh umat Tuhan saat itu yang menindas orang Yahudi di pembuangan. Dia berdoa juga pada saat itu dia akan dihukum karena ibadahnya. Dia juga berdoa bagi orang-orang Yahudi yang sedang diperbudak. Dia berdoa juga bagi Babel. Dia berdoa bagi domainnya, bagi kotanya, bagi bangsanya. Dia berdoa di situ 3 kali. Sama seperti kita. Kita berdoa buat domain kita, buat kota kita, buat bangsa kita. Bukankah begitu? Tapi dengarkan, yang unik di sini dia berdoa ke arah Yerusalem. Lihat di situ. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Kenapa dia menaruh arah kiblat doanya ke Yerusalem? Karena Salomo pernah berdoa, saudara. Coba kita lihat 1 Raja-Raja 8. 1 Raja-Raja 8 ayat yang ke-46. Lihat ya, biar Papa kasih gambarannya. 1 Raja-Raja 8 ayat 46. Sudah sampai? Apabila mereka berdosa kepadamu. Siapa ini? Orang Israel. Memang saat itu mereka berdosa sehingga mereka ditawan. Termasuk Daniel ditawan. Karena tidak ada manusia yang tidak berdosa. Dan engkau murka kepada mereka dan menyerahkan mereka kepada musuh, sehingga mereka diangkut tertawan ke negeri musuh yang jauh atau yang dekat. Ayat yang ke-47, dan apabila mereka sadar kembali dalam hatinya di negeri tempat mereka tertawan, dan mereka berbalik dan memohon kepadamu di negeri orang-orang yang mengangkut mereka tertawan, dan berkata, kami telah berdosa, bersalah dan berbuat fasik. Apabila mereka berbalik kepadamu dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya di negeri musuh yang mengangkut mereka tertawan, dan apabila mereka berdoa kepadamu dengan berkiblat ke negeri mereka yang telah kau berikan kepada nenek moyang mereka, ke kota yang telah kau pilih dan ke rumah yang telah kau dirikan bagi namamu. Ayat 49, maka engkau kiranya mendengarkan di sorga tempat kediamanmu yang tetap kepada doa dan permohonan mereka, dan engkau kiranya memberikan keadilan kepada mereka. Apa maksudnya ini? Dengarin dulu Papa, karena indah sekali kalau kalian bisa pahami. Saya yakin kalau kebenaran ini kau bawa mulai hari ini, hebat sekali. Bisa dengarkan? Jadi Daniel punya ibadah secara pribadi di rumahnya, di kamar atasnya dia berdoa. Bisa mengerti? Nah, berdoanya itu dia kiblatnya ke Yerusalem. Saat itu Yerusalem ditentukan Tuhan sebagai tempat kediaman Tuhan. Bisa paham? Kalau yang kita pelajari tadi itu seperti kota Allah yang hidup. Jadi dia berdoa, beribadah secara pribadi, kiblatnya ke kota Allah.
Bisa mengerti? Ini gambaran saudara, kalau kita beribadah pribadi di rumah kita, dasarnya ibadahmu di Sion. Kita tidak bisa beribadah pribadi tapi nggak berkiblat ke kota Allah yang hidup. Jadi ibadah pribadimu itu hasil dari ibadahmu di Sion. Dan doamu akan selalu dijawab. Saudara bisa mengerti tadi? Saya ulangi, ini indah sekali. Makanya tahu kalian ibadah kita menjadi sangat penting, karena itu menentukan ibadah pribadimu. Daniel menghidupi itu. Kenapa? Karena itu doa Salomo. Siapapun yang beribadah pribadi, sekalipun jauh sekali Tuhan, kalau dia berkiblat ke tempat kediamanmu, terhubung, terikat, beribadah di sana, dimanapun mereka, dengarkan doanya. Bagaimana ini kita terapkan sekarang? Wahyu 22 tadi, bagaimana itu kita terapkan? Kita harus disukakan di kota Allah. Kita harus tinggal di tepi-tepi sungainya. Kita harus beribadah di hadapan tahtanya. Kita harus disukakan korporat seperti ini. Kita bernyanyi, bersukacita, menyembah lebih dalam lagi, sampai memandang wajahnya, melihat kemuliaannya. Dan apa yang kita terima di sini? Engkau pulang ke kotamu, engkau pulang ke rumahmu dengan api Tuhan. Dan kalau kau berdoa di rumahmu dengan hatimu yang tinggal di Sion, pasti dijawab. Apa kelemahan orang percaya di sini? Kita lihat sekarang, mereka punya ibadah di rumah, tapi tidak tinggal di Sion. Mereka tidak tinggal di kota Allah. Bisa mereka datang ke gereja, tapi itu belum tentu kediaman Allah. Masih ingatkah kalian apa yang Papa sebut? Kalau gereja itu dalam ibadahnya kering, betapa keringnya ibadah pribadi mereka. Polanya tidak begitu. Jadi kalau kita tidak merasakan apa-apa di sini, lebih tidak ada apa-apanya lagi nanti saat engkau sendirian di rumah. Tapi kalau di sini kita berjumpa dengannya seperti tadi, mengalami hadiratnya, mengalami kemuliaannya, mendapatkan visi Tuhan, mimpi dan penglihatan seperti Yesaya. Ini aku Tuhan, utus aku Tuhan. Secara pribadi Tuhan menjumpai kita saat kita bernyanyi kah, saat kita mendengarkan firman. Kadang suara Tuhan kuat kali di hatimu dan berkata, bertobatlah hanya kepadamu, engkau dipulihkan. Hati yang baru itu kau bawa keluar. Padahal khotbahnya bukan itu. Karena setiap pribadi akan mendapatkan porsi. Karena mereka yang datang dengan lapar dan haus, itulah yang dipuaskan. Jadi kalau kau datang kemari, engkau harus fokus dengan kebenaran ini, dengan iman ini. Makanya kita akan datang dengan cepat, dengan bergirang, dengan sukacita. Karena aku akan diam di kota Allah. Bersama saudaraku yang di sini, bersama Papa, kami akan menyembah dengan para malaikat Tuhan. Makanya banyak orang menarik orang percaya untuk tidak beribadah. Padahal Paulus berkata, lakukan menjelang hari Tuhan, bahkan lebih giat lagi. Saudara, saya akhiri di sini. Dengarin papamu, karena papamu tidak punya maksud apapun kecuali menyatakan kasih Allah padamu, agar kau berkemenangan dimanapun, bersukacita dimanapun,
Dan hidupmu menjadi berkat 100 kali. Dengarin. Ibadah kita di sini menentukan ibadah pribadi. Seberapa kuat kau secara individu di domainmu ditentukan di sini. Bukan sebaliknya. Kadang kan ada pemikiran seperti ini, aku datang ke ibadah, nanti kalau kurang ku dapatkan di ibadah, bisa kok aku exercise di kamar, berdoa bahasa roh, lebih menyalahnya aku. Bisa saja kau alami itu, tapi dengarkan, itu bukan pola. Roh lain bisa bangkit di situ. Roh individualis, roh keangkuhan, roh kesombongan, merasa bisa rohani sendiri. Roh lain sedang bangkit di situ. Jadi berhati-hati. Polanya seperti tadi. Kita harus hidup beribadah di depan tahta itu. Makanya ada kata mereka, coba kita kembali Wahyu pasal 22. Wahyu pasal 22. Wahyu pasal 22. Sudah sampai? Lihat di situ saudara. Ada kata mereka. Ayat yang keempat. Dan mereka akan melihat wajahnya dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Ayat yang ketiga tadi, maka tidak akan ada lagi laknat. Di mana tidak ada laknat? Di kotamu, di bangsamu. Karena sungai itu mengalir ke bangsa-bangsa. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Di mana hamba-hambanya ini? Di kota tadi. Berarti kan hamba-hambanya ini siapa? Ya pohon-pohon tadi. Bisa mengerti maksud saya? Hamba-hambanya tadi beribadah, menyerap sungai kehidupan itu. Ya pohon-pohon kehidupan tadi. Bisa mengerti maksud saya? Nah, lihat ayat yang kelima. Ini yang mau saya jelaskan. Siap? Dan malam tidak akan ada lagi di sana. Dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka. Dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Kalau kita lihat ayat yang kelima, itu sebenarnya adalah keadaan sebelum manusia jatuh dalam dosa, atau sebelum matahari ada. Itu keadaan yang sempurna, belum ada dosa di situ. Kejadian 1. Jadi Tuhan akan mengembalikan semuanya kepada keadaan yang sempurna. Coba kita lihat Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bisa paham? Ayat yang kedua, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ayat yang ketiga, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Apakah ada matahari di sini? Tidak ada matahari. Lalu terang itu apa? Itulah terang dari firman Allah itu. Terang Allah sendiri. Bisa mengerti? Apakah di sini sudah ada dosa? Ayat yang pertama, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Apakah langit dan bumi sudah selesai diciptakan di sini? Kalau Allah menciptakan jadi, apakah jadi? Kita baca ayat 1. Jangan bingung ya. Nanti saya jadi bingung lagi. Senyum dulu kita. Mari kita baca ayat yang pertama. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Sudah jadi? Sudah jadi. Sudah selesai. Sempurna? Sempurna. Ada dosa di situ? Itulah Wahyu 22 ayat 5 tadi. Ayat yang kedua,
Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kenapa jadi begini? Ayat 1 kan sempurna. Lalu kenapa ayat yang kedua bumi menjadi rongsokan? Karena iblis jatuh dari sorga. Iblis dibuang dari sorga ke bumi, saudara. Bisa paham? Tapi sebelum iblis jatuh ke bumi, langit dan bumi itu sempurna. Dan Tuhan mengembalikan itu kembali di Wahyu 22 ayat yang kelima. Bisa mengerti maksud saya? Apakah di Kejadian 1 ayat 1 matahari sudah ada? Tidak ada. Tapi sempurna. Sesempurna apa bumi? Sesempurna langit. Langit itu apa? Sorga. Pada mulanya Allah menciptakan langit, itu sorga. Bahasa Inggrisnya heavens. Katakan heavens. Bukan heaven. Heavens. Coba tampilkan dulu bahasa Inggrisnya. Nah, heavens itu sorga-sorga. Bisa paham? Berarti langit yang diciptakan Allah itu bukan satu atau sorga, tapi 3. Thank you. Lihat, in the beginning God create the heavens and the earth. Jadi udah selesai. Kalau bumi belum selesai, kenapa sorga sudah selesai? Gak boleh dong dipisahkan. Harusnya pada mulanya Allah menciptakan sorga dan bumi belum selesai. Harusnya gitu dong. Baru muncul ayat 2. Gak bisa dong begitu Tuhan. Bisa mengerti? Oh iya ya Papa ya. Ada gunanya juga tadi sabar. Mana mungkin dong Tuhan menciptakan langit selesai tapi bumi belakangan. Baca dong ayatnya. In the beginning God create. Itu sudah selesai itu. Created itu past tense. Bisa mengerti? Itu kan sudah. Berarti ikut bumi? Kan ikut. Karena created itu kan past tense. Berarti sudah. In the beginning God create the heavens and the earth. Berarti sudah ada. Sorga 3 tingkat sudah selesai. Dan bumi. Dan ingat, kalau Tuhan menciptakan itu sempurna. Kalian ingat Paulus dibawa ke langit yang ketiga? Aku tidak tahu apakah dalam tubuh atau tidak. Aku dibawa ke langit yang ketiga. Tahu kalian pada saat kapan Paulus dibawa itu? Pada saat dia dilempari pakai batu di kota Listra. Dipikir orang dia mati. Lalu kemudian dia bangkit lagi, masuk ke kota. Di momen itu dia dibawa ke langit yang ketiga. Udah amin aja. Itu di kota Listra. Pernah ingat kejadian? Mereka melempari Paulus, bam bam bam, diseret keluar kota, dipikir mati. Tapi dia dibawa ke langit yang ketiga. Itu di kota Listra, saudara. Bisa mengerti? Lalu Paulus dibawa ke langit yang ketiga. Kalau ada langit yang ketiga, ada langit yang kedua dong. Kalau ada langit yang kedua, ada langit yang pertama. Boleh saya jelaskan lagi? Langit yang ketiga itu tempat Allah, kediamannya, Firdaus Allah. Bisa paham? Lalu iblis berdosa, dia dibuang ke bawah yang namanya langit yang kedua. Itu namanya heavenly places, tempat alam roh. Dan di bawahnya adalah bumi, itu atmosfer ini. Itu langit pertama. Sejauh matamu memandang ke ujung sana, ke atas maksudnya, itu langit pertama. Tempat roh-roh jahat, itu langit kedua. Tempat Allah tinggal, itu langit yang ketiga. Boleh saya cerita lagi? Ingat waktu Daniel berdoa? Doanya ditahan oleh iblis, penguasa Persia. Tahu kenapa ditahan? Itu ditahan di alam roh, langit kedua. Karena sebelum
naik ke langit yang ketiga, dia melewati langit yang kedua. Bisa paham? Itu tempat peperangan di alam roh. Makanya Daniel berdoa di situ. Kalau tidak datang Mikael membantu, doanya nggak sampai ke langit yang ketiga. Bagaimana dengan kita sekarang? Apakah kita berdoa seperti itu juga? Semua doa kita terhalang di langit yang kedua. Pantasan ya doaku nggak dijawab. Nyangkut di langit yang kedua. Tempat alam roh, roh jahat di situ. Mau jawabannya? Dengerin. Sewaktu kita lahir baru, ditebus oleh karya Kristus, engkau duduk bersama Yesus jauh lebih tinggi dari penguasa-penguasa di udara. Jadi selain roh-roh jahat di udara, engkau juga di situ. Tapi kedudukanmu jauh lebih tinggi. Makanya kalau kau berdoa, engkau berbisik ke Tuhan Yesus sampai kepada Bapa, roh jahatnya di bawah. Maka doamu nggak akan terhalang. Jadi jangan pakai doa Daniel itu seperti doamu sekarang. Efesus pasal 2. Kok berkembang kemari ya? Roh menuntun kita, saudara. Efesus 2 ayat yang ke-6. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Itulah tempat kita. Jadi kalau kita berdoa, ya kita berbisik dengan Tuhan dong, karena kita duduk bersama. Sedangkan iblis dan penguasa di udara di bawah. Efesus 1 ayat 20. Umat Tuhan yang mengerti amin dulu. Amen. Efesus 1 ayat 20. Sudah? Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga. Siapa lagi di sampingnya? Yang kau. Kan kau didudukkan bersama Dia. Come on. Amin dulu 2 kali. Tadi Dia membangkitkan kita dan duduk bersamanya. Yesus yang pertama bangkitkan, duduk di sini. Bisa paham? Ayat yang ke-20, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Kita juga dibangkitkan dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga. Ayat 21, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Jadi tidak relevan kau bawa doa Daniel itu. Doamu terhalang terus karena malaikat mengambilnya di langit yang kedua. Di masamu itu berbeda. Semua penguasa di udara jauh di bawah. Jadi kalau kau berdoa, ya nggak mungkin dihalangi, karena mereka di bawah. Kenapa ya doaku nggak dijawab? Oh iya, ini mungkin seperti Daniel. Dia berdoa 21 hari. Kenapa sampai 21 hari? Penguasa Persia menahannya. Kalau tidak datang malaikat Mikael, maka itu akan menjadi 22 hari. Wah, pantasannya aku berdoa untuk jodoh lama kali. Mungkin jodohku ditangkap malaikat di langit yang kedua. Untuk apa malaikat jodohmu? Oh, aku berdoa supaya kaya. Mungkin uangku ditahan malaikat di langit yang kedua. Untuk apa malaikat uangmu? Ada orang-orang mengajarkan itu.
tidak relevan sekarang. Karena engkau didudukkan bersamanya di sorga. Duduk bersama Tuhan di sorga. Tempatnya jauh lebih tinggi. Itu di mana? Di langit yang kedua. Itu di langit yang kedua. Karena kau belum ke sorga, kau masih di bumi. Makanya di langit yang kedua bersama Yesus engkau penguasanya. Penguasa di alam roh. Katakan amin 2 kali. Nah, dengarkan. Jadi di Kejadian 1 ayat 1 kita kembali lagi. Kejadian 1 ayat 1 tampilkan tadi Bang yang bahasa Inggrisnya. Supaya kita kembali ke Wahyu 22. Bisa paham? Tuhan memulihkan seperti semula. Karena Tuhan tidak pernah gagal, saudara. In the beginning God created the heavens and the earth. Sempurna semuanya? Masih ingatkah kalian Lucifer memberontak? Yesaya 14 dia dibuang ke bawah. Makanya muncul ayat yang kedua. Bumi menjadi tidak berbentuk, kosong, gelap. Kenapa disebut gelap? Matahari aja belum ada. Coba buat bahasa Indonesianya Bang. Nah lihat, bumi belum berbentuk. Ayat 1 tadi udah sempurna. Kosong, gelap. Bicara gelap, nggak ada matahari. Ini semua bicara sifat, saudara. Sifat gelap itu dibawa oleh iblis. Bisa mengerti? Jadi itu memenuhi bumi. Lalu Tuhan datang dan berfirman, jadilah terang. Bisa paham? Maka bumi mulai dipulihkan. Tapi manusia jatuh lagi. Oh, itu nggak usah kita bahas, nanti panjang lagi. Kita kembali ke Wahyu pasal 22. Kita langsung ke akhirnya aja lah, karena kita suka yang akhir-akhir. Karena kita nggak suka proses. Suka Papa, amin. Wahyu pasal 22. Kita lihat di situ ayat yang kelima. Dan malam tidak akan ada lagi di sana. Dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Ingat Kejadian 1? Nggak perlu matahari, cahaya lampu di situ. Sebab Tuhan Allah menerangi mereka dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Tuhan pulihkan lagi. Tuhan tidak pernah gagal. Sesaat seolah-olah Tuhan itu seperti gagal dan iblis sepertinya menang. Cerita belum selesai. Endingnya berkata, Yesus adalah pemenang. Dia raja segala raja. Dia akan memerintah di sorga dan di bumi selama-lamanya. Jadi jangan menyembah dunia. Dia udah jatuh ke bawah. Mereka yang menyembahnya akan jatuh juga. Karena engkau akan mengikuti yang kau sembah. Jangan menyembah dunia ini. Sahamnya turun terus. Ikuti saham sorga, pasti naik. Bisa paham? Katakan Yesus, Raja selamanya. Iblis sudah kalah. Jadi dengarkan, saya tutup di sini. Kalau kita beribadah seperti ini, beribadah dengan iman seperti tadi, beribadah dengan rasa lapar seperti tadi, apapun yang disajikan roh di tempat ini, kita datang dengan gairah. Detik demi detik demi detik kita beribadah. Detik demi detik itu engkau mengalami pekerjaan Tuhan. Tubuhmu, jiwamu, dan rohmu mengalami intervensi Tuhan. Sampai kau menyala, dibakar, bisa mengerti, dipulihkan. Itu yang kau bawa keluar. Lalu kau berdoa di kamarmu. Engkau mengobarkan kembali karunia Allah yang ada di dalam. Engkau menyala lagi. Engkau menyala lagi. Dan engkau pergi ke domainmu, pergi ke keluargamu.
balik lagi ke rumah, menyala lagi, pergi lagi, balik lagi, menyala lagi. Begitulah kita mengubah kota dan bangsa ini. Amin dengan panjang. Wow, haleluya. Dengar, Daniel berdoa 3 kali mengarah kemana? Yerusalem. Tapi kita nggak begitu, karena kita bukan orang Israel, kita gereja. Jadi kalau gereja berdoanya seperti apa? Seperti Petrus. Lihat, Petrus naik ke atas, sorga terbuka, dia menghadap ke Sion. Bisa paham? Ingat peristiwa Petrus berdoa, Cornelius dijamah. Kisah pasal 9. Jadi Petrus tidak berdoa lagi dengan kiblat Yerusalem, dia kiblat ke sorga, Sion. Doanya dijawab. Beri tepuk tangan. Karena Petrus sebagai gereja, dia beribadah ke Sion, bukan kiblat ke Yerusalem. Jadi kalau kita beribadah pribadi, terhubung ke kota Allah, ibadahmu dahsyat. Bisa paham? Kau menghadap ke tahtanya. Makanya doa-doa di kamarmu, ibadah di kamarmu secara pribadi akan berbeda mulai hari ini. Katakan, aku keluar ke kota dan ke bangsaku dari kota Allah. Bangkit berdiri.